Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada halaman 38 beliau membahas tentang kajian yang kelima, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan macam-macamnya. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fatir, "Innal ladzina yatluna al-kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kemudian beliau menyebutkan membaca kitabullah itu ada dua macam. Pertama, tilawah hukmiyah, yaitu membenarkan segala berita yang ada di dalamnya dan menerapkan hukum-hukumnya dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini akan kita bahas secara khusus dalam bagian yang lainnya insyaallah. Kemudian beliau menyebutkan jenis yang kedua, yaitu tilawah lafziyah. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim. Tentunya orang-orang yang mereka bersih hatinya dan suci jiwanya akan bergeming qalbunya dan menggerakkan jasadnya untuk mendapatkan kemuliaan dan sekian keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya datang hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah SAW mengatakan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramim bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatta'ta' fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapatkan tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata lagi merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan dua pahala. Disebutkan oleh beliau, dua pahala ini salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah balasan atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan ketika dia membaca Al-Quran. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, matsalul at-rujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, kamatsali tamrah, la riha laha wa ta'muha hulwun." Rasulullah SAW mengkhabarkan perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, itu jeruk yang manis, aromanya harum dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak beraroma namun rasanya manis. Subhanallah. Kalau seandainya hadis yang kita sebutkan ya tentang kemuliaan Al-Quran, kemuliaan membaca Al-Quran hanya ini saja, maka sudah cukup. Orang-orang yang beriman mereka akan bersemangat untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan qiraatul Quran. Bahkan sebagian para ulama salaf mereka menghentikan segala aktivitas mereka. Mereka menghentikan mengajar ilmu untuk menamatkan Al-Quranul Karim. Bahkan tersebutkan dari sebagian para a'immah, mereka menamatkan Al-Quran ya sampai 60 khatam, 60 kali tamat. Tentunya mereka orang-orang yang telah mengumpulkan sekian banyak kebaikan. Ya, di bulan Ramadan begitu banyak ibadah dan amalan yang mereka lakukan.
Dan tentunya ya kita yang masih sangat kecil dan minim dari amalan kebaikan, tentunya kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan ladang untuk kita berbuat sebanyak mungkin kebaikan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan keutamaan dari membaca Al-Quranul Karim. Bahkan di sini beliau menyebutkan sampai ke halaman 47 tentang kemuliaan membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil